Teguh aja, kuat aja, percaya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Kami sekarang akan melakukan wawancara atau bisa dibilang podcast dengan pelaku usaha dengan subjek yang bisa dibilang pedagang atau penjual sate. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Arif. Lalu saya ditemani rekan-rekan saya. Sebelah kanan ada Cahaya Ramadan. Saiful Ahmad. Oke, mungkin cukup sekian untuk perkenalannya. Lebih baik kita langsung ke TKP untuk melakukan podcast terhadap pelaku usahanya tersebut. Maaf waktunya gitu, kita datang ke sini mengganggu waktunya, mengganggu kesibukannya gitu. Jadi kita tuh datang ke sini tuh untuk melaksanakan tugas yang bisa dibilang untuk podcast atau wawancara terhadap pelaku usaha gitu. Jadi boleh minta waktu sebentar gitu, Bu? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi untuk yang pertama tuh kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu. Punten, Ibu tuh namanya siapa ya? Nama saya Mia. Mia. Ya. Oh, Ibu Mia ya berarti. Ibu Mia. Ibu Mia. Untuk Ibu Mia tuh asalnya itu atau aslinya tuh dari mana ya, Bu? Kalau saya asli Bandung. Mm-hmm. Kalau orang tua keturunan dari Madura, dua-duanya. Oh, jadi kalau bisa dibilang Ibu mah lahir di Lahirnya aja Bandung. di sini. Oh, tapi untuk orang tua kandung itu aslinya dari Madura. Oh iya, siap. Untuk usaha ini tuh apakah Ibu sudah lama menjalankan usaha berjualan sate ini? Kalau saya kan sebagai penerus ya, udah ada 3 tahunan nerusin usaha orang tua. Oh iya. Kalau usaha orang tua jualan ini udah dari tahun 1994. Berarti kurang lebih hampir 30 tahun ya kalau dari 94. 30 tahunan. Untuk sekarang tuh Ibu melanjutkan atau bisa dibilang buka cabang atau gimana? Nerusin usaha orang tua sih. Kalau buka cabang ya masih cari-cari tempat dulu untuk sementara. Masih berkembang lah ya, Bu ya, kira-kira kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya kenapa sih Ibu tuh memilih usaha berjualan sate? Apakah Ibu tuh pernah mencoba usaha yang lain gitu atau bagaimana dari Bapak mungkin sebelumnya? Kalau orang tua emang dari dulu kerja sama orang lain udah jualan sate. Oh, awalnya dulunya itu kerja ke orang lain, terus buka usaha sate sendiri tahun 94 itu. Terus setelah mungkin dapat ilmunya di kerjaan sebelumnya, itu kebetulan saudara juga sih. Jadi udah tahu gitu jualan sendiri kan lebih enak. Memberanikan gitu. diri buat buka usaha sendiri. Orang tua dari 94 itu buka sendiri, udah jualan sate. Terus nggak pernah sih jualan yang lain-lain. Oh, jadi udah ditekuni aja jualan satenya. Berarti dari awal memang sudah tekun dari orang tua sate gitu di bidang itu. Alhamdulillah sekarang tekun dan lumayan gitu hasilnya, Bu. Iya, hasilnya udah lumayan. Terus apa sih yang memotivasi Ibu menjadi seorang pengusaha atau menekuni bidang ini? Yang pertama sih waktu ya, lebih fleksibel dibandingin kerja di kalau di kantor gitu kan kita harus dituntut jam kerja sama kantor. Kalau usaha sendiri itu jam kerja kita yang menentukan. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua nggak terlalu banyak aturan karena kan kita bosnya. Kalau dalam usaha kita bosnya, jadi nggak terlalu diatur gitu. Jadi bisa dibilang mau sekecil apapun usaha yang kita jalani, kita yang berkuasa atau bisa dibilang kita yang bisa menentukan gitu. Iya. Sedangkan kalau kita terikat oleh satu perusahaan mungkin akan terkendala misalkan ada keperluan yang lain-lain gitu ya. Kalau ada cuti kerja gitu kan, sebelumnya juga saya sempat kerja dulu. Mau cuti kerja agak susah gitu. Jam kerja juga harus nuntut perusahaan shift 1, shift 2 harus ikut kan. Sedangkan kalau kita mau libur nih usaha sendiri, ya udah kan kita yang punya usahanya gitu. Jadi semisalkan kita mau berjualan atau berdagang berjalan gitu ya, tapi kalau misalkan kita mau libur, pengen liburan, kita bisa menentukan waktunya sendiri gitu. Iya betul, itu sih yang paling utamanya. Jadi kelebihannya itu di situ ya, Bu ya. Makanya kenapa Ibu memilih untuk berusaha. Oh, siap. Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan sama teman saya yang lain, Bu. Ya, siap.
Jadi gini teh, saya mau tanya pertama mah yang dari bahan bakunya dulu, dari apa dan cara prosesnya itu gimana tuh sampai dijual dimakan sama pembeli gitu. Kalau bahan baku pertama ada ayam. Ayam kita punya suppliernya. Ya. Jadi setiap hari ada yang anterin ke rumah, nggak perlu ke pasar. Ayam utuh yang udah dianterin ke rumah. Ya. Yang kedua ada kacang ya, karena sate Madura itu pakai bumbu kacang. Bumbunya ya. Nah, bumbu kacang sama kecap. Itu kita kacang sama kecap belinya di grosir kayak gitu biar lebih murah. Terus kita biasa goreng gitu, terus digiling dulu. Alat gilingnya kita udah punya karena itu kan sehari-hari kepake. Digiling terus digoreng, terus dimasak lagi. Dimasak lagi. Untuk ayamnya diiris dulu, terus ditusuk. Lumayan sih itu prosesnya lama. Agak lama ya. Ya kalau nusuk sate yang lamanya itu sih prosesnya penusukan sate. Terus kalau udah gitu, udah jadi ditusuk. Disimpan dulu biasanya di freezer. Di freezer dulu ya. Di freezer dulu kan kita jualannya startnya sore. Bumbu udah jadi dimasak, dipakai air gitu biasa ya sampai mendidih. Pas start nanti tinggal dicelup-celup aja kayak biasa sih kalau sate mah. Bahan bakunya itu aja sih yang utamanya gitu. Jadi umum aja ya gitu ya. Cuma ada bumbu dapur biasa rahasia perusahaan. Cuma resep rahasia gitu. Iya, yang tidak bisa dipublik ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi persaingan sama tukang sate yang lain gitu, maksudnya apa ada ciri khas gitu di sate ini apa gimana gitu? Yang pertama biar kita banyak pelanggan, kita harus ramah sih. Biar kita mau gimana pun rasa juga harus utama, harus punya ciri khas sendiri. Yang kedua kita harus ramah sama pembelinya, sama pembeli. Kalau penjualnya jutek siapa yang mau beli kan meskipun enak gitu kan. Kita harus tetap punya etika lah kalau dalam jualan gitu. Betul. Terus kalau cara-cara apa itu maksudnya jadi ada ciri khas atau cara-cara buat menarik pelanggan lah gitu maksudnya tuh. Kita juga mengembangkan ide-ide sih. Kalau misalnya ini kan ada sate bumbu kacang tuh Madura. Kita bikin ide baru, ada yang bumbunya pedas manis, asin pedas gitu. Jadi variasi biar nggak bosen lah, nggak boring. Jadi dikembangin lagi gitu ya. Iya betul. Yang selanjutnya paling apa ada kerjasama gitu sama pihak luar buat penjualan di sate ini apa atau gimana? Kalau kerjasama sama orang lain sih belum ada untuk sementara. Paling dari pihak keluarga, kakak gitu buka di daerah mana tempat, gitu ya, di lain tempat. Terus ada saudara juga gitu buka di lain tempat. Kalau kerjasama sama artis gitu yang kayak gitu belum sih kitanya belum berani buat ngedobrak gitu. Terus ada lagi kan biasanya tuh keadaan pembeli itu keadaan pasarnya tuh kan nggak stabil ya teh, jadi ada naik turunnya. Nah gimana cara menyikapinya itu biasanya teh? Kalau lagi sepi kita biasanya pasang promo. Pasang promo. Iya, biar menarik. Gimana sih buy one get one, gitu ya. Atau harga mungkin lebih murah dari biasanya. Ya gimana aja biar pesaing-pesaing yang lain gitu ya. Kan banyak saingan kalau sate itu nggak cuma satu. Jadi biar kitanya banyak pembelinya gitu, ngadain promo gitu. Berarti narik pembeli dengan keadaan yang itu tuh dari promo itu ya. Dari promo lumayan sih kan, jadi orang lebih tertarik, lebih banyak yang beli kalau kita pasang-pasang promo. Paling dari saya yang terakhir itu kesan pembeli setelah membeli sate itu gitu, antusiasnya gimana gitu maksudnya? Antusias pembeli kebetulan kalau sate kan emang favorit ya, favorit banyak orang. Terus emang dari rasa lumayan enak gitu, enak. Kalau sate itu kan termasuk makanan pokok biasanya dimakan sama nasi. Jadi teman nasi ya. Jadi teman nasi. Jadi antusiasnya banyak sih kalau ke sate. Alhamdulillah ada terus tiap harinya, nggak pernah kosong gitu. Alhamdulillah. Ya
Sekian mungkin dari saya, nanti lanjut lagi sama teman saya. Ya. Makasih Teh. Ya. Kenalin, nama saya Saiful Ahmad dari kelompok 23. Saya mau melanjutkan pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Pertanyaan pertama, apakah usaha ini dipasarkan dengan secara langsung saja atau dipasarkan melalui online juga? Usaha ini alhamdulillah udah online juga, udah ada aplikasi GrabFood, ShopeeFood, sama GoFood. Jadi untuk penjualan udah lumayan sih ada di online. Oh iya. Mungkin selanjutnya dari kedua jalur tersebut, manakah yang menurut Ibu lebih menguntungkan, apakah dari offline atau online? Kalau penjualan lebih banyak di online, tapi kalau lebih menguntungkan mana tuh offline lebih menguntungkan, karena kalau online kan ada pajak ya, terus kita ikut-ikut promo kayak gitu kan. Kalau offline kan harga segitu udah segitu gitu tanpa potongan apapun. Kalau online tuh ada potongan pajak, promo dan lain-lain. Jadi ya sama-sama menguntungkan. Kalau penjualan terbanyak sih online untuk saat ini. Oh iya. Karena orang udah zamannya kayak gini kan, lebih banyak HP gitu ya. Pengennya instan udah ada gitu. Lebih praktis juga ya. Iya, betul. Langsung dianterin ke rumah. Nah, itu. Selanjutnya, apa sih keinginan terbesar hidup dalam berbisnis berjualan sate ini menurut Ibu? Keinginan saya untuk kedepannya pengen buka cabang lebih banyak dari yang sekarang gitu ya. Terus ingin menambah karyawan. Jadi kita punya ngasih kesempatan ke orang untuk bekerja gitu membuka ya. Lapangan kerja lebih tepatnya itu. Terus ya pengen sukses seperti orang tua saya gitu, punya rumah gitu kan. Dari hasil usaha kita bisa mendapatkan uang gitu ya yang banyak gitu. Selanjutnya, apakah ada rasa menyesal setelah memutuskan untuk lebih memilih berjualan sate daripada berjualan yang lainnya? Kalau menyesal sih kayaknya tidak menyesal ya. Karena orang tua saya udah dari dulu jualan sate, terus saya mendalami usaha ini, emang udah bidangnya saya di jualan sate ini. Terus hasilnya juga saya sudah terima dan lumayan untuk keseharian saya gitu. Udah tercukupi semuanya ya? Iya, lumayan. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas usaha berjualan sate ini? Kalau untuk meningkatkan kedepannya sih pengennya promosi yang lebih gencar dari sekarang ya. Kalau sekarang kan paling offline online gitu ya usahanya. Pengennya buka cabang, terus namanya tuh promosi ke artis-artis gitu ya. Mengendorse gitu ke ya. influencer. Iya, belum terpikirkan sampai ke situ, pengen tapi ke situ sih untuk kedepannya, untuk usaha lebih maju gitu. Bisa buka cabang di luar Jawa juga kalau bisa. Dan mungkin membesarkan nama. Membesarkan nama sate ini. Mungkin sekian dari pertanyaan saya, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Ibu, terakhir dari kami sebelum kita pamit atau pulang, kita tuh ingin menanyakan satu hal gitu. Kita kan selaku anak muda yang mungkin suatu saat atau masa depan akan menjalani bidang usaha, ada nggak sih pesan untuk anak muda yang akan terjun langsung ke bidang wirausaha? Dari Ibu sendiri gimana? Kalau dari saya, untuk anak muda jangan takut untuk terjun ke dalam wirausaha, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Kita harus tekun, kerja keras. Namanya usaha pasti awal-awal ya sulit, tapi lama-lama kita akan berkembang. Percaya proses. Percaya bahwa proses itu ada. Tidak akan. Jangan lupa disertai dengan doa. Oh iya, itu yang pasti ya. Iya. Berarti teguh aja, kuat aja, percaya aja. Kerja keras. Kalau kerja keras pasti akan menghasilkan gitu. Ya, siap. Mungkin cukup
cukup sekian. Mungkin terima kasih Bu atas waktunya. Mohon Atur maaf nuhun, dari Ibu. waktunya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil wawancara atau podcast dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, bisa diambil ilmunya, dan mohon maaf jika kami ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.